Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joforjal Hamana Sitompul dengan NIM akhir 149 angkatan 2023, mahasiswa program studi ilmu hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai teori bentuk negara. Negara merupakan organisasi yang memiliki rakyat, wilayah, pemerintahan yang berdaulat, dan tujuan tertentu. Dalam ilmu negara, bentuk negara menjadi salah satu pembahasan penting karena menunjukkan bagaimana suatu negara disusun dan bagaimana kekuasaan dijalankan dalam negara tersebut. Setiap negara memiliki bentuk yang berbeda sesuai dengan sejarah, kondisi masyarakat, dan sistem keternegaraannya. Secara umum, bentuk negara adalah susunan organisasi negara yang menunjukkan hubungan antara pemerintah pusat dengan wilayah-wilayah yang berada di bawahnya. Dalam perkembangan ilmu negara modern, terdapat dua bentuk negara yang paling dikenal, yaitu negara kesatuan dan negara serikat atau federasi. Bentuk negara yang pertama adalah negara kesatuan. Negara kesatuan merupakan negara yang memiliki satu pemerintahan pusat yang memegang kekuasaan tertinggi atas seluruh wilayah negara. Dalam negara kesatuan hanya terdapat satu konstitusi, satu kepala negara, dan satu pemerintahan nasional. Pemerintah daerah tetap ada, tetapi kewenangannya berasal dari pemerintah pusat. Negara kesatuan dapat dijalankan dengan sistem sentralisasi maupun desentralisasi. Pada sistem sentralisasi, hampir seluruh urusan pemerintah diatur oleh pemerintah pusat. Sedangkan pada sistem desentralisasi, sebagian kewenangan diberikan kepada daerah melalui otonomi daerah. Indonesia merupakan contoh negara kesatuan yang menerapkan sistem desentralisasi. Bentuk negara yang kedua adalah negara serikat atau federasi. Negara federasi merupakan negara yang terdiri atas beberapa negara bagian yang bergabung dalam suatu negara federal. Dalam sistem ini terdapat pembagian kewenangan antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian. Pemerintah federal biasanya mengurus pertahanan, hubungan luar negeri, dan keuangan negara, sedangkan negara bagian memiliki kewenangan mengatur urusan domestiknya masing-masing. Contoh negara federasi adalah Amerika Serikat, Australia, Kanada, India, dan Jerman. Bentuk negara federasi biasanya dipilih oleh negara yang memiliki wilayah sangat luas atau terdiri atas berbagai daerah yang ingin mempertahankan kewenangan tertentu. Perbedaan utama antara negara kesatuan dan negara federasi terletak pada pembagian kekuasaan. Dalam negara kesatuan, kekuasaan tertinggi berada pada pemerintah pusat. Sebaliknya, dalam negara federasi, sebagian kekuasaan dimiliki oleh negara-negara bagian dan dijamin langsung oleh konstitusi federal. Selain pembagian modern tersebut, para filsuf Yunani kuno juga membahas bentuk negara berdasarkan jumlah orang yang memegang kekuasaan. Mereka membedakan bentuk negara menjadi monarki, yaitu pemerintahan yang dipimpin oleh satu orang raja atau ratu. Aristokrasi yaitu pemerintah yang dipimpin oleh sekelompok kecil orang yang dianggap terbaik, dan demokrasi yaitu pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Dalam perkembangannya, demokrasi menjadi sistem yang paling banyak diterapkan di berbagai negara modern karena memberikan kesempatan kepada rakyat untuk ikut menentukan jalannya pemerintah melalui pemilihan umum dan lembaga perwakilan. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa bentuk negara adalah susunan organisasi negara yang menunjukkan bagaimana kekuasaan dijalankan dalam suatu negara. Dalam ilmu negara modern, terdapat dua bentuk utama, yaitu negara kesatuan dan negara serikat atau federasi. Selain itu, menurut pandangan klasik, terdapat bentuk monarki, aristokrasi, dan demokrasi. Indonesia sendiri menganut bentuk negara kesatuan yang berbentuk republik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Demikian presentasi mengenai teori bentuk negara yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.